jiwaku haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu.
seumur hidup kami, aku mau tetap mengasihi dan mencintai Engkau Yesus. Dan aku mau tetap setia, tetap selamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada hati kami masing-masing jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh membawa bejana-bejana hidup kami untuk Engkau mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sangat yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan akan berbicara, mengingatkan, menegur setiap kami, karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. WL Singer yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Berikanlah hati yang tenang, berkonsentrasi terhadap firman Tuhan, tubuh kuat, imun yang sehat, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami resap dan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hikmat dan marifat Tuhan turunkan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih, saya ucapkan selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, satu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun, ya saudara, kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, ya banyak bangku-bangku yang kosong ya, saudara. Mungkin mereka sedang bepergian atau berhalangan, tetapi kita berdoa supaya mereka pun mendapatkan berkat Tuhan melalui Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Ya, baik, puji nama Tuhan, saudara. Kita akhir-akhir ini, saudara, dikejutkan dengan apa ya, saudara? Apa berita yang terkini yang saudara, menurut saudara, saudara tangkap apa, saudara? Kalau saya, berita yang terkini yang saya tangkap adalah, saudara, berita ya, bencana alam, banjir bandang, ya, yang ada yang terdekat dengan kita di Kota Batu, ya saudara ya. Ya, semuanya ini akan mengingatkan kepada kita betapa fenomena alam yang terjadi, mengingatkan kepada kita siapakah kita manusia. Ya, mari kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan berita yang lainnya adalah, saudara, berita tentang meninggalnya artis, ya saudara ya. Ya, biasanya kalau artis yang meninggal, wow, langsung medsos gempar. Ya, saudara, meninggalnya artis yang secara, ya karena meninggalnya ini secara tragis, ya saudara ya. Ya, inilah saudara, sehingga timbul beberapa komentar di medsos yang macam-macam. Nah, ya, ada yang negatif lah, ada yang positif lah, ya, komentar mereka tentang artis yang meninggal ini, ya saudara ya. Nah, saudara, sekarang ketika kita melihat itu, kejadian itu, mungkin melalui televisi atau di HP atau apa, saudara, bagaimana tanggapan saudara? Ya, tentu pasti kita mempunyai tanggapan, ya saudara ya. Bagaimana tanggapan? Nah, saudara yang kekasih, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan sebaiknya untuk tidak berkomentar yang terlalu negatif. Ya, kita tidak boleh menghakimi apapun dia meninggalnya secara begini atau meninggalnya secara begitu, ya saudara. Dia artis yang punya latar belakang begini dan begitu, saudara. Itu bukan urusan kita. Ya, jadi saudara, kita tidak usah berkomentar yang terlalu bertele-tele gitu, ya saudara ya. Nah, sebaiknya kita harus mengambil hikmatnya, ya saudara. Setiap kejadian kita harus mengambil hikmatnya, ya. Yang penting, saudara, kita harus tahu, kita
kita harus ingat, kita harus sadar ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Sakit, kecelakaan, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ya, saudara, jadi kalau ada artis yang meninggal secara tragis seperti itu ya saudara, ya biarkan aja. Ya memang mungkin ya kalau orang umum katakan takdirnya sudah seperti itu. Ya, saudara, baik. Jadi saudara, semua yang terjadi itu atas kehendak hati Tuhan. Jadi yang harus kita perhatikan, tadi awal sudah saya ngomong, kita harus mengambil hikmatnya, ya. Sekarang yang harus kita perhatikan, bagaimana sekarang saya ini loh hidup di mata Tuhan. Ya apa saya ini ya? Bagaimana hidup saya di mata Tuhan? Bukan bagaimana saya hidup di mata dunia. Oh, saya harus terkenal, saya harus populer, saya harus begini dan begitu. Tidak perlu itu saudara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana hidup kita ini loh di mata Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, baik saudara. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengingatkan sesuai dengan tema yang sudah saya share di grup ya, bahwa hidupku berharga di mata Allah. Ya, hidupku, kita menunjukku kepada diri kita sendiri, saudara dan saya. Hidup saya dan hidup saudara berharga bagi Allah. Mari kita buka di dalam Nabi Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Ayat masnya mungkin ayat yang keempat, tetapi akan didahului dulu ayat 1 sampai 3. Mengapa ayat 4 muncul? Nah, karena ada ayat 1 sampai 3. Ya, itu sebabnya harus dibaca. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ya. Baik saudara. Ya, tulisannya agak kecil tapi saya sudah bisa baca kok saudara. Mata saya sudah jelas. Baik. Puji nama Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD atau saudara buka HP, saudara buka Alkitab. Silakan. Ya, baik, saya akan bacakan Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara. Mungkin dari ayat 1 sampai 4 ada saudara yang belum mengerti dengan jelas. Baiklah, saya akan jelaskan saudara ya. Di sini kalau judulnya ditulis Yesus adalah satu-satunya penebus. Dalam perikop kalau saudara buka Alkitab atau buka HP, di situ judulnya adalah perikopnya Yesus adalah satu-satunya penebus. Saudara, Allah Tuhan Yesus adalah satu-satunya penebus. Jadi tidak ada duanya, satu-satunya.
hanya Tuhan Yesus. Ya, mengapa Allah menyatakan bahwa pribadinya adalah satu-satunya penebus? Dia menyatakan, dia memproklamirkan, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya penebus. Ya, saudara. Karena saudara, kita sudah baca dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan karena Allah yang menciptakan engkau. Di sini engkaunya engkau kecil ya saudara ya. Berarti saudara dan saya. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Allah yang sudah menebus saudara dan saya. Allah yang sudah memanggil saudara dan saya. Ya. Allah yang menyertai kita. Tadi sudah kita baca. Allah yang sudah menyertai kita ketika kita harus menyeberang air melalui sungai. Ya, mengapa Allah satu-satunya penolong, satu-satunya penebus? Karena Allah juga yang akan menyertai kita ketika kita harus berjalan melalui api, tidak akan menghanguskan. Wow, begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah janji Tuhan. Kalau saya yang berjanji, saya bisa meleset. Ya saudara, tapi ini adalah janji Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin saudara. Amin ya saudara. Puji nama Tuhan. Itulah pribadi Yesus, bahwa dia adalah satu-satunya penebus dan satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan begitu antusias terhadap hidup kita? Mengapa Allah peduli dalam kehidupan kita? Mengapa Allah terlalu memperhatikan, terlalu mengasihi kepada kita? Ada satu alasan ya saudara. Ada satu alasan. Saudara, di dalam ayatnya yang keempat, mengapa itu Tuhan berantusias terhadap kita? Karena di dalam ayatnya yang keempat di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi kalau engkau, saudara dan saya, tidak berharga di mata Tuhan, wow, Tuhan tidak akan melakukan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tetapi saudara, Tuhan menyatakan dia berjanji dalam ayatnya 1 yang sampai ketiga. Ya, itu sebabnya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan menyatakan bahwa oleh karena engkau, saudara dan saya, berharga di mata Tuhan. Ya saudara, hidup ini adalah berharga di mata Tuhan. Kapan hidup kita berharga di mata Tuhan? Kapan saudara? Hidup saya ini berharga di mata Tuhan. Tapi kapan ya? Saudara, saudara berkata, saudara bertanya sendiri. Saudara harus jawab sendiri ya saudara ya. Kapan hidup kita berharga di mata Tuhan? Apakah dulu? Apakah sekarang? Apakah nanti? Apakah next time? Ataukah kapan-kapan? Oh, nanti kapan-kapan aku akan berharga. Oh, dulu. Atau nanti kapan-kapan aja lah, saya akan berharga di mata Tuhan. Saudara, jawabannya adalah sekarang ini aku berharga di mata Tuhan. Amin. Harus menjadi satu keyakinan kita bahwa aku berharga di mata Tuhan. Aku hidup sampai sekarang ini, aku berada di dalam usia yang sekian. Tuhan, aku berharga di matamu. Sangat luar biasa. Pujian yang terakhir, oh Yesus kekasihku, hanya engkaulah. Ku mau setia sampai selama-lamanya. Amin saudara. Amin ya. Seumur hidup kita, sampai batas kapan umur kita, itu adalah hak kedaulatan dan keadilan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita yang dahulu? Saudara, kalau kita melihat, kita mau menoleh ke belakang bagaimana kehidupan kita yang dahulu. Ya, hidup kita adalah orang yang kotor, yang jijik. Saudara, yang seharusnya kita dilempar, dibuang, dimasukkan di dalam kekekalan maut. Kekekalan maut, saudara, apa itu?
neraka. Tadinya kita adalah orang yang tidak benar, tetapi oleh kemurahan Tuhan dalam Roma pasal 5 yang minggu yang lalu sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Muda Edi Fatih ya, bahwa siapa orang benar itu saudara? Orang benar itu adalah saudara dan saya. Ya, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Itu sebabnya setiap bulan kita harus mengadakan sakramen perjamuan kudus. Kita diingatkan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Dalam ayat yang ketiga 43 bagian 4 dan B, di situ dikatakan, aku ini mengasihi. Saudara, keselamatan terjadi karena Allah mengasihi kita. Keselamatan terjadi karena Allah mengasihi kita. Bukan kita mengasihi Allah, bukan, jangan terbalik saudara. Keselamatan itu terjadi karena Allah, Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tidak salah kalau ada pujiannya terbalik atau tidak. Mengasihi lebih sungguh Tuhan. Jawabnya apa? Oh, berarti Tuhan yang lebih dulu ya saudara. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Apa buktinya saudara? Apa buktinya kalau Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu? Itulah karena keselamatan itu terjadi seperti itu saudara. Apa alasannya? Saudara, setiap tahun akhir tahun saudara, kita biasanya memperingati Natal. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa sudah memperingati Natal ya saudara ya. Kelahiran Tuhan Yesus ya, dengan ada satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat yang ke-16, dengan bunyi apa saudara? Gak usah buka Alkitab. Saudara hafal semua Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia, Allah mengasihi kita sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Keselamatan itu adalah karya terbesar. Saudara, ingat, keselamatan itu adalah karya terbesar. Tidak ada karya-karya yang lain selain karya yang terbesar yang Tuhan buat kita sekalian. Masalah dosa, tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Siapapun orang itu saudara, tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Saudara, dari keselamatan itu adalah karya yang terbesar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Amin ya saudara ya. Dan firman Tuhan katakan, aku memberikan manusia gantimu. Loh, gimana ya? Bingung ya saya. Mungkin saudara berkata, aku menggantikan manusia gantimu. Gantinya manusia apa saudara? Iya, Tuhan memberi manusia yang baru, yang lama wes tidak ada lagi, ya sudah hilang. Tuhan memberikan manusia gantimu, manusia yang lain ya saudara, yaitu manusia yang baru. Dalam 1 Korintus, tidak usah kita baca semua, kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan manusia yang baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Ya saudara, puji nama Tuhan. Ya, jadi yang lama itu sudah lenyap, yang terbit apa? Manusia baru, ganti manusia. Ya, puji nama Tuhan. Manusia yang baru itu manusia yang bagaimana saudara? Apakah berubah? Ya berubah. Tapi yang berubah apanya saudara? Nah inilah saudara, manusia yang sudah dibenarkan, manusia yang sudah diselamatkan, itu yang beda. Ada satu perbedaan. Manusia yang lama sudah out, dibuang. Sekarang saya pakai manusia yang baru. Apa manusia yang baru? Sekali lagi, manusia yang sudah, bukan akan.
manusia yang sudah dibenarkan, manusia yang sudah diselamatkan. Nah, saudara, perubahan inilah ya, hidup kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Perubahan inilah melalui satu proses tentunya ya saudara ya, melalui satu proses. Tetapi satu perubahan yang terjadi inilah, dan inilah yang sangat berharga di mata Allah. Yang tadinya bla 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 bla, elek, jahat, kotor, sekarang saudara menjadi manusia yang baru ya. Tuhan sudah memulihkan kita, sudah membenarkan kita, sudah menyelamatkan kita, sehingga kita berharga di mata Allah. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita, inilah yang membuat kita berharga di mata Allah. Kehidupan manusia yang menerima jaminan kehidupan kekal. Inilah manusia yang baru. Ya, kita menerima jaminan. Wah, jaminan. Kalau Tuhan Yesus yang memberikan jaminan, Tuhan Yesus yang memberikan garansi hidup dalam hidup kita, sangat luar biasa. Jaminannya apa saudara? Hidup yang kekal. Kita masuk di dalam kekekalan bersama-sama dengan Bapa kita di sorga. Sedangkan keselamatan itu sendiri saudara, keselamatan itu sendiri yang sudah kita terima, itu adalah sebagai kasih karunia, sebagai anugerah. Keselamatan yang kita peroleh, yang saudara peroleh, yang saya peroleh, keselamatan daripada Tuhan, itu adalah kasih karunia. Ya, kita memperolehnya dari mana saudara? Mari kita buka, kita harus mengerti ini ya saudara. Saya selamat ini, siapa yang menyelamatkan saya? Dan pemberiannya bagaimana ya saudara? Pemberiannya keselamatan itu bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Mari kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Kita memperoleh keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan, anugerah dari Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita salah persepsi ya saudara. Oh, saya sudah begini kok, saya sudah begini. Saudara, tidak ada alasan yang lain kita menerima keselamatan dari Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu apa saudara? Diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa saudara? Pemberian Allah. Jangan dibalik-balik ya saudara ayat ini. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Firman Tuhan ayat ini ya dan amin yang kita harus pegang. Keselamatan yang saya peroleh bukan hasil pekerjaan saya, bukan hasil usaha kita, bukan karena hasil perbuatan baik kita. Oh, karena saya baik sama ibu gembala, karena saya baik sama Tuhan, saya sudah melakukan A, B, C, D, E. Karena itu Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Bukan saudara, bukan dan tidak. Tetapi keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita sebagai kasih karunia dan anugerah. Melalui apa? Gampang saudara, melalui kita percaya kepada Tuhan. Kita membuka hati kita, kita mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sebagai juru selamat kita. Dengan pengakuan itu, dengan iman kita, maka kita menerima keselamatan sebagai kasih karunia. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudara, saya selamat bukan hasil usaha kita. Saya selamat bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semua adalah pemberian Allah. Jangan dibalik ya saudara ya. Sepertinya firman Tuhan kejam ya. Oh, kok gitu ya hukumnya ngomong. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya tidak bisa belokkan ke kanan,
Tetapi firman Tuhan adalah ya dan amin, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah dan sebagai anugerah Allah, bukan karena hasil usaha kita, karena kita berbuat baik kepada Tuhan. Tidak. Saya selamat oleh karena anugerah Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang saudara, firman Tuhan katakan engkau berharga di mata Allah. Sekali lagi saya katakan, engkaunya huruf kecil, saudara. Jadi berarti engkaunya itu adalah saudara dan saya. Ya. Namun, nah ini saudara, ada namunnya saudara. Di dalam kategori yang apa dan yang bagaimana saudara engkaunya ini. Ya, saya saudara berharga di mata Allah, tapi masuk di dalam kategori yang mana ini sekarang? Saudara, ada banyak orang Kristen. KTP Kristen, baik. Saudara, yang penting pokoknya KTP-nya Kristen. Cukup saya percaya. Saya orang Kristen. Saya percaya saya selamat kalau saya mati masuk. Tolong jawab saudara. Saya orang Kristen. Saya percaya saya selamat. Cukup kalau saya mati saya masuk. Dengan iman saudara katakan tidak apa-apa. Sorga pasti ya, pasti kita masuk sorga. Ya, jangan saudara, mudah-mudahan dia bisa masuk sorga, mudah-mudahan dia diterima di sisi siapa? Di sisinya siapa? Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen kita harus yakin bahwa saya selamat, saya mati, saya masuk surga. Namun saudara, kita punya Alkitab. Ayat satu dengan ayat yang lain itu adalah saling mendukung, tidak bertentangan dan bukan bertentangan. Tetapi ayat satu dengan ayat yang lain saling terkait dan saling mendukung. Karena apa saudara? Jadi tidak cukup saja saya percaya, saya selamat, saya masuk gereja, saya mati, saya dikubur, saya masuk surga. Tapi itu betul keyakinan saudara, harus saudara yakin itu saudara. Namun saudara, ada ayat yang mengatakan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya tidak menakut-nakuti. Ya, firman Tuhan tidak terlalu serem ayatnya saya takut. Ini adalah firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saudara hafal semuanya? Saya sering membuka ayat ini. Bukannya orang yang berseru Tuhan, 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 sekalipun itu seorang hamba Tuhan, sekalipun itu aktivis gereja, sekalipun itu hamba Tuhan, tapi firman Tuhan katakan bukannya orang yang berseru. Kalau slide-nya dikeluarkan saja, Matius 7 ayat 21 dan 23. Jadi bukannya orang yang berseru Tuhan, 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 waduh, berseru dengan suara yang nyaring. Tidak saudara. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, bukan. Tetapi apa saudara? Orang yang melakukan apa saudara? Orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang masuk surga. Kemudian, terus bagaimana orang yang berseru? Orang-orang tuh ngamuk. Loh Tuhan, saya sudah begini loh Tuhan, saya sudah menolong loh Tuhan, saya sudah berkhotbah, saya sudah bikin KKR loh Tuhan, saya sudah begini. Loh kenapa Tuhan? Saya kok ada di sini, saya kok tidak masuk surga. Tapi Tuhan dengan apa saudara? Dengan Tuhan tegas mengatakan,
engkau daripadaku. Wow, betapa saudara ngerinya saudara ini ayat ini. Saya tidak, sekali lagi saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi ini harus selalu saya sampaikan, harus saya ingatkan. Jadi saudara, bukannya orang yang berseru Tuhan, orang yang berkhotbah dengan berapi-api, dengan berkobar-kobar, membuat KKR dan kesembuhan. Bukannya orang itu yang menjam, tapi saya tidak menghakimi saudara. Tetapi itu adalah kedaulatan dan keadilan Tuhan. Karena Tuhan bilang, pokoknya kalau kamu mau masuk surga, kamu harus melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah yang mana? Ini di sini semua. Di sini semua kehendak Allah. Mungkin kita sering kali saya selalu ibaratkan, oh ini, oh yang ini enak ini, oh saya bisa. Waduh yang ini, aduh saya belum bisa melakukan yang ini, dak pinggir sih. Oh yang ini angel Tuhan, angel wes, ya. Kalau yang ini, ini saya bisa. Tidak, semuanya kita harus melakukannya. Saudara, kalau saya berkata seperti itu, bukannya saya 100% bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tetapi kita belajar. Kita belajar untuk hidup sempurna, menuju kepada kesempurnaan itu, saudara. Tidak ada manusia yang sempurna. Proses. Semua manusia diproses. Ya, jadi saudara, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, itulah mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak bisa loh melakukan kehendak Allah. Gak bisa, susah. Ya, puji nama Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang-orang yang dikasihi Tuhan? Karena orang-orang yang dikasihi Tuhan, mereka itulah yang melakukan kehendak Allah. Ya, dan itulah yang dikasihi. Kalau dalam sebuah acara kematian, sering saya membawa ayat ini, bahwa Mazmur 116 ayat yang ke-15, dicatat saja saudara. Di situ dikatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berarti orang yang sudah melakukan kehendak Allah. Kapan kita melakukan kehendak Allah? Ketika kita berada di dalam dunia. Selagi ada kesempatan buat kita, mari kita mau melakukan kehendak Allah. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan dengan apa yang kita bisa. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang kita tidak bisa lakukan. Puji nama Tuhan, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, berharga di mata Tuhan kematian apabila mereka mati, orang yang mengasihi aku. Jadi saudara, kita sekarang ini masuk di dalam kategori yang mana ya saudara? Mari saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Apakah saya orang yang dikasihi? Apakah saya orang yang dipanggil? Apakah saya orang yang dipilih? Tiga-tiga kita harus melalui satu proses. Kita dikasihi oleh Tuhan melalui keselamatan. Ya, kemudian kita dipanggil oleh Tuhan. Setelah Tuhan panggil kita, Tuhan seleksi kita, Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita. Oh, ini loh orang yang betul-betul mengasihi aku. Oh, ini loh orangnya, ini orangnya. Tuhan tidak pilih kasih. Ya, ingat saudara, kedaulatan dan keadilan Tuhan berlaku. Ya, orang yang dikasihi, orang yang telah dipanggil, orang yang telah dipilih. Sehingga firman Tuhan katakan, hidupku adalah sangat berharga di mata Tuhan. Saudara mungkin bertanya, berapa sih harganya Tuhan? Hidupku ini loh Tuhan, berapa harganya? Mengapa Tuhan berkata hidupku sangat berharga? Berapa harganya hidup saya? Saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di situ dikatakan bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar. Tuhan tidak mengkredit kita. Tuhan telah beli dengan harganya, lunas dibayar. Tuhan telah menanggung dan menebus dosa kita dengan bayar harga. Bayar harga
Berapa saudara? Juta, miliar, triliun, di atas triliun, apa di atas triliun? Biliun, di atas biliun, apa Yosef? Full. Hah? Full. Nah, ya wis ya tuh. Apakah Tuhan membayar seperti itu kepada kita, saudara? Juta, miliar, triliun, biliun, mihun, apalah segalanya. Tidak, saudara. Tetapi dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19, di situ dikatakan dengan harga yang sangat mahal. Wow, mahalnya berapa, saudara? Siapa yang bisa jawab dengan apa dan mahal, saudara buat? Dengan darah Yesus. Ya, dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, itulah sebabnya mari kita renungkan, saudara. Mari kita renungkan betapa berharganya aku di mata Tuhan. Apa yang dapat aku balas kepada Tuhan? Sampai kapan hidup kita dikatakan berharga? Saudara, hidup kita berharga di mata Allah sampai kapan, saudara? Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Atau kalau tidak, sampai kapan ya Tuhan Yesus, aku ini berharga di matamu? Sampai kapan Tuhan? Apakah sampai umur 66 kayak saya? Apakah sampai umur 70 tahun? Tidak. Sampai Tuhan menjemput kita secara pribadi melalui kematian kita. Itu sebabnya lagu yang terakhir, ku mau setia, setia selamanya. Bukan kita setia sampai umur 70 atau 80, tidak. Tetapi kita mau setia sampai kita menutup mata yang terakhir. Tuhan menjemput kita secara pribadi. Ya, saudara, sebab itu mari kita memelihara, pertahankan iman kita sampai pada langkah kita yang terakhir melalui sakramen perjamuan kudus yang ada ini, saudara. Mengingatkan betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan sudah memanggil kita. Oh, betapa senangnya. Apatah lagi Tuhan sudah memilih kita. Semua kita yang ada di tempat ini adalah pilihan Tuhan. Bukan lagi dipanggil, tetapi kita dipilih. Karena firman Tuhan katakan, banyak orang yang apa? Banyak orang apa, saudara? Ada ayatnya loh itu, di mana dia? Di mana ya? Buat tahu ayatnya di mana? Di mana ayatnya? Matius. Di Alkitab, betul. Ayatnya ada di Alkitab. Banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Saudara dan saya masuk di dalam pilihan Tuhan sehingga kita berharga di mata Allah. Ya, puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Mungkin keras ya saudara ya, firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya juga sedang bergumul kepada Tuhan. Acap kali dalam persiapan saya, saudara, Tuhan memberikan ini, itu. Tetapi ketika saya berdoa, Tuhan yang mana Tuhan? Firman Tuhan yang mana? Saya bolak-balik. Tidak ada ketenangan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya berdoa, saya hancur hati dan Tuhan katakan, ini harus saya sampaikan. Apakah saya harus berkata, enggak Tuhan, tidak mau ini abot Tuhan? Tidak bisa. Saya harus berikan. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya khotbahkan di atas mimbar. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya salah ucap A, B, C, D. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau ada indikasi tertentu saya akan menyampaikan khotbah, Tuhan yang akan menghakimi saya. Tetapi saya yakin dan percaya semua
semua kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya, saudara yakin dan percaya bahwa saudara berharga di mata Tuhan? Amin. Ya, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan tetap mengingatkan kepada kita. Saya undang bahasa musik untuk tampil ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian karya terbesar. Apa itu atas saya? Kasih yang terindah. Terlalu lihat, bukan? Kasih yang terindah. Ah ya, ya kasih yang terindah. Baik. Kita akan menaikkan pujian ini satu kali putaran, dan setelah itu saya akan undang petugas perjamuan kudus dan saudara muda-muda kami untuk memimpin sakramen perjamuan kudus. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Dia cinta kepada kita. Dia rindu kepada kita, Dia sayang kepada kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur
bahwa pagi hari ini Tuhan, di awal bulan Ya, Yesus. minggu pertama November ini, kami merasakan kebaikan Tuhan dalam mengakhiri tahun-tahun ini. Tuhan melalui firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih. Kami ditegur, kami diberkati, dikuatkan, supaya kami lebih lagi bahwa kasih yang sempurna, kasih yang pengorbanan yang besar bagi setiap kami di atas kayu salib itu bersatu bukti bahwa oleh darah-Mu telah menebus setiap dosa kami, sehingga kami masuk di dalam kekekalan, di dalam keabadian, yaitu dalam surga yang kekal. Tuhan, Kau menjamin setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tuhan, memberkati hamba-Mu Gembala, menambahkan kesehatan, hikmat, marifat dan kuasa. Tuhan, keberkati kami sidang jemaat Tuhan yang menerima firman-Mu. Jadi dalam firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hati kami, sehingga berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, ampuni kami jika ada sesuatu barang, kesalahan, dosa dalam hati kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan, jika kami ada yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pemulihan rumah tangga, pemulihan dari segala penyakit, Tuhan berkarya melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memimpin, yang menjalankan perjamuan kudus, serta dan kuasa, sehingga mereka Tuhan melayani dengan sukacita. Terima kasih. Kami memasuki dalam perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan doa kami. Amin. Silakan